Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan dua jenis kategori honorer prioritas menjadi ASN P3K 2024. Banyak pertanyaan, kenapa dua kategori honorer ini menjadi prioritas utama Menpan RB untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024? Maka pada penjelasan informasi kali ini ada tiga hal yang paling mendasar. Nah, kira-kira apa alasannya Bapak Ibu? Mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa dua kategori tenaga honorer ini tetap jadi prioritas dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Ingat Bapak Ibu ya, dua kategori honorer ini tetap jadi prioritas dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Sehingga pemerintah termasuk Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB harus memprioritaskan tenaga honorer untuk menjadi P3K tahun 2024 ke depan sesuai dengan program pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menuntaskan tenaga honorer lewat penataan yang meliputi verifikasi dan validasi dokumen dan data honorer, sehingga nantinya setelah lolos verifikasi dan validasi, pemerintah akan beranjak untuk mengangkat para honorer ini menjadi aparatur sipil negara. Namun tak pernah putus pembicaraan terkait dengan honorer prioritas dua jenis ini karena faktor yang paling mendasar. Adapun syarat dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa honorer non-ASN yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun harus diperhatikan nasib dan kesejahteraannya. Perlu kita instal informasinya Bapak Ibu, mulai dari 5 tahun lebih, masa kerja honorer adalah diprioritaskan menjadi ASN P3K di tahun 2024. Sehingga mereka yang setelah bekerja dari 5 tahun ke atas wajib diangkat langsung tanpa syarat. Ingat Bapak Ibu, diangkat langsung tanpa syarat itu adalah konsep dari Menpan RB bersama dengan DPR RI, terutama hal ini dari Komisi 2 DPR RI, ngotot tentang masa kerja 5 tahun ke atas untuk diprioritaskan diangkat menjadi ASN P3K tanpa syarat. Kemudian, terkait dua kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2024. Jadi, mereka nantinya tentunya masuk sebagai P3K 2024. Penasaran dengan hal ini? Siapa saja yang masuk kategori prioritas pengangkatan menjadi ASN 2024 tersebut? Mari kita ikuti terus informasi berikut. Sebelumnya, dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
telah meminta kepada pemerintah untuk memastikan gaji pokok para tenaga honorer ini nantinya tidak ada pemotongan ataupun pengurangan sedikit pun. Jadi itu tegas demi kesejahteraan para honorer ketika nantinya sudah diangkat menjadi ASN P3K 2024. Setelah nantinya semua kategori prioritas ini diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024, gaji mereka harus tetap utuh dan berharap bisa mengalami kenaikan juga seperti pegawai negeri sipil atau PNS dan para pensiunan. Dengan demikian, dipastikan bahwa gaji para honorer termasuk kategori prioritas ini akan aman dan tetap sesuai ketentuan tanpa potongan. Itu jaminan pemerintah bersama dengan DPR RI terkait kesejahteraan para honorer di tahun 2024 tahun depan. Lantas, kategori mana saja yang dimaksud menjadi prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024? Kita ikuti terus sampai selesai informasinya. Jadi karena di tahun depan rencananya ada calon aparatur sipil negara atau CSN 2024. Kategori tenaga honorer ini pun tetap diprioritaskan untuk menjadi ASN 2024. Sebagaimana pengantar awal informasi yang Bapak Ibu, ada 3 faktor mendasar terkait dengan prioritas honorer ini, khususnya yang 2 kategori ini. Ada beberapa hal penting tentang itu. Jadi kategori tersebut nantinya yakni tenaga non-ASN termasuk honorer kategori 2. Nah, tentunya honorer kategori 2 dan non-ASN yang sudah lama bekerja puluhan tahun itu juga menjadi satu dasar utama pemerintah bersama dengan DPR RI untuk memprioritaskan kategori honorer berikut. Kemudian setelah itu dalam pemenuhan ASN 2024 pun tetap akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, dan lainnya. Menpan RB pun sebut bahwa pemerataan guru di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, akan jadi salah satu fokus pengadaan di tahun 2024. Dengan demikian Bapak Ibu, ini sudah 2 alasan kuat, alasan mendasar Menpan RB bersama dengan DPR RI untuk fokus memprioritaskan pengangkatan honorer pendidikan dalam arti para guru dan tenaga kesehatan. Ada apa Bapak Ibu? Yang pertama tadinya adalah mereka sudah bekerja lama sebagai honorer. Dan seterusnya adalah karena memperhatikan daerah pelosok seperti daerah 3T, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, itu juga menjadi fokus perhatian pemerintah karena di daerah 3T jarang sekali ada guru aparatur sipil negara seperti PNS dan P3K. Maka di sana akan menjadi satu prioritas pengangkatan. Menpan RB pun telah sampaikan semua solusi penataan ASN dan pengangkatan tenaga honor menjadi P3K 2024 ini. Dengan begitu, semua bagian pemerintah telah mengetahui tengah dilakukannya penyelesaian nasib tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024. Demikian informasinya Bapak Ibu terkait kategori tenaga honorer prioritas dalam pengangkatan menjadi P3K 2024 sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, dasar kuat terkait dengan pengangkatan honorer yang prioritas adalah guru dan tenaga kesehatan. Pertama adalah karena guru dan tenaga kesehatan adalah garda terdepan. Yang seterusnya karena mereka sudah puluhan tahun mengabdi, dan yang seterusnya adalah karena mayoritas di dunia pendidikan dan kesehatan di pelosok seperti daerah 3T sangat sedikit ASN yang berstatus P3K maupun PNS, sehingga di daerah tersebut menjadi fokus pemerintah untuk mengangkat para honorer, mengalihstatuskan menjadi ASN P3K 2024. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.